Ya, pertama ya tetap pasti kecewa sangat. Sebab awalnya kan tahun 2021 Piala Dunia ditunda gara-gara corona. Hampir gagal lagi waktu tragedi Kanjuruhan. Diundur Diundur lagi. lagi karena lobby presiden. Jadi berhasil. Sekarang ada gara-gara campur aduk politik tentang penolakan Israel. Gagal lagi. Gagal lagi, ya tetap sedih, kecewa pasti ada. Jujur saya merasa sedih dan agak marah. Wah, marah. Iya. Kenapa alasannya? Soalnya kan untuk menjadi tuan rumah itu dibutuhkan persiapan yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak. Jangan menolak ya, itu timnas. Masa ada anak-anak umur 17, 18 yang datang ke Indonesia hanya untuk main sepak bola, kok dilarang? Oh gitu ya. Mereka tahu apa tentang politik? Contoh timnas Israel itu kan tahu apa tentang politik? Ya. Anak-anak hanya untuk main bola, kok dilarang? Saya juga nggak habis pikir lah. Tapi Artinya yang kalau namanya menurut- pendapat pasti ada yang pro, ada yang kontra. Oke. Kalau yang kontra yaitu jadi tuan rumah kan batal otomatis merugikan dari sisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kanal Mata Air dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di dalam pondok pesantren Rodotu Tholibin Leteh Rembang. Nanti saya akan berbincang dengan dua orang santri tentang kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi bagaimana suara mereka, karena santri tidak lepas dari dunia sepak bola. Karena sepak bola di masing-masing pesantren menjadi olahraga yang sangat favorit, baik olahraganya maupun nobarnya. Nah, nanti kita akan berbincang dengan dua orang santri dari Pekalongan dan dari Kebumen. Nanti saat lagi kita akan berbincang dengan Kang Ridho dan Kang Suyut. Ikuti obrolan enjoy kita di malam hari ini. Sesaat lagi. Pecinta kanal Mata Air, saat ini saya sudah bersama Mas Ahmad Ridho. Biasa di pesantren, di pondok Leteh, teman-teman manggilnya Kang Ridho. Tuh, ini kan Indonesia gagal ya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Lah menurut Ridho, ya menurut kacamata santri itu seperti apa? Ya, pertama ya tetap pasti kecewa sangat. Sebab awalnya kan tahun 2021 Piala Dunia ditunda gara-gara corona. Gara-gara COVID itu ya? Gara-gara COVID, jadi 2023. Terus hampir gagal lagi waktu tragedi Kanjuruhan. Diundur lagi karena lobby presiden. Jadi berhasil. Sekarang ada gara-gara campur aduk politik tentang penolakan Israel. Gagal lagi. Ya tetap sedih, kecewa pasti ada. Nah kalau dari teman-teman santri, biasanya kalau melihat momen Piala Dunia, baik U20 atau Piala Dunia secara umum yang 4 tahunan sekali itu, kalau kegiatan teman-teman santri di pondok bagaimana? Kan tetap pasti santri-santri tetap mengikuti ya, karena hiburan. Hiburan bagi santri kan salah satunya olahraga, bisa Terutama sepak bola ya? sepak bola, bisa nobar, kadang selain belajar ada nobar juga. Jadi momen ini ya hilang Momen hiburan yang kesempatan Piala Dunia yang jarang sekali Indonesia ikut, hilang. Mungkin ya hilang gara-gara politik yang nggak jelas. Nah kalau melihat sikap para elit yang menolak timnas Israel, menurut itu seperti apa tuh? Tetap sebagai politik nggak tahu juga ya, mungkin ada maksud-maksud tersendiri atau cari muka, atau ada faktor-faktor lain seperti waktu tragedi Kanjuruhan atau lain sebagainya, nggak tahu juga. Nah kalau Ridho melihat sikap-sikap kayak Gubernur Jawa Tengah, terus Gubernur Bali,
menurut Ridho dari kacamata santri, sikap beliau-beliau itu yang menolak timnas Israel itu bagaimana? Sikap ya Apakah memang semestinya seperti itu atau bagaimana? Sepengetahuan itu Seharusnya sendiri. jangan menolak ya. Itu timnas, masa ada anak-anak umur 17, 18 yang datang ke Indonesia hanya untuk main sepak bola, kok dilarang? Oh gitu ya. Mereka tahu apa tentang politik? Contoh timnas Israel itu kan tahu apa tentang politik. Ya. Anak-anak hanya untuk main bola, kok dilarang? Saya juga nggak habis pikir lah. Artinya kalau menurut itu sendiri, ketika timnas Israel masuk dalam peserta Piala Dunia U20, no problem toh? No problem. Kalau kita menolak, tetap Israel kan, Palestina nggak merdeka juga kan. Toh yang datang anak-anak, ngapain dilarang juga sih? Artinya harapannya ya tetap Tetap ada, tetap boleh. boleh ya. Seperti mungkin kalau timnas Israel datang ya kasih pesaing yang seperti negara-negara Barat, negara-negara kasih bendera Palestina waktu Israel main atau gimana katanya perang dingin apa gimana lah. Ya, seperti itu cukup Ya artinya dari sikap para elit itu sangat disayangkan. disayangkan tetap. Atau Berarti mungkin bukan sikap seorang negarawan berarti. bukan. Menurut itu loh ya. Iya. Santai saja tuh ngomong belak-belakan. Ya, Kita negara demokrasi, negara bebas, yang penting tetap santun, tidak ada ujaran kebencian gitu aja. ya tetap negarawan. Mungkin cari panggung. Berarti intinya dari teman-teman santri kecewa. Kecewa pasti sangat kecewa lah. Tetap momen yang jarang Jarang Sangat. didapat oleh Indonesia ya. jarang. Nah harapan ke depan ya, harapan ke depan melihat peristiwa seperti ini dari kacamata Ridho. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi PSSI, pembenahan dari kesiapan atau segi birokrasinya, biar momen-momen seperti Kanjuruhan atau kegagalan ini gara-gara politik menjadi pelajaran supaya tidak terulang. Artinya hal-hal non teknis ya. Hal non teknis harus dipersiapkan juga selain infrastruktur. Loh, rupanya Ridho ini pengamat bola juga ini. Nah terus apa yang selanjutnya nih? Ketika Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir harus berangkat ke Doha melakukan lobby dan ternyata gagal, tetap Indonesia tidak bisa jadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia U20. Gimana? Pertama ya terima kasih lah untuk Pak Erick Thohir yang baru 3 bulan menjabat, sudah berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan Indonesia supaya jadi tuan rumah, membela walaupun akhirnya gagal gara-gara faktor non teknis. Pertama terima kasih untuk Pak Erick Thohir. Nah untuk support teman-teman ini pemain timnas, Jangan berkecil hati, sampaikan masih ada masa depan yang menanti, mungkin bisa berjuang untuk Piala Dunia 2026. Mungkin itu saja cukup. Oke, terima kasih Jo. Pecinta kanal Mata Air, tadi saya sudah ngobrol dengan Kang Ridho. Sekarang ada satu santri lagi, Kang Suyut, jadi santri dari Kebumen. Iya. Nah Kang Suyut, ini Indonesia itu kan gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Lah, tanggapan Kang Suyut bagaimana? Apakah senang, apakah sedih, atau bagaimana? Jujur saya merasa sedih dan agak marah. Wah, marah. Iya. Kenapa alasannya? Soalnya kan untuk menjadi tuan rumah itu dibutuhkan persiapan yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak. Otomatis kalau dibatalkan dampaknya negatifnya banyak dari ekonomi, dari citra Indonesia di mata luar negeri, seperti itu. Nah kalau di teman-teman santri, Kang Suyut, biasanya kalau ada momen-momen Piala Dunia, teman-teman santri ada kegiatan nobar atau apa biasanya? Ada, biasanya ada. Dan itu selalu? Selalu. Nggak hanya Piala Dunia, ada Liga Champion, Liga Inggris, pokoknya yang ada lah. Yang ada sepak bolanya selalu, teman-teman nonton bareng? Iya, sering seperti itu. Ya artinya momen ini hilang ya? Hilang. Di situ tak kecewanya juga. Lu sampean marah sama siapa?
Ya yang menolak ini. Yang menolak. Nggih. Nah, oke. Kalau sama yang menolak gini ya, artinya kita tidak boleh menyebut seseorang ya. Nggih. Eh, dengan penolakan timnas Israel datang ke Indonesia untuk drawing di Piala Dunia U20. Nggih. Menurut Kang Suyud sendiri, penolakan-penolakan tersebut masuk akal atau bagaimana lah? Terserah di mata Kang Suyud seperti apa. Masuk akal. Tapi ya yang namanya pendapat pasti ada yang pro, ada yang Yang kontra. oke. Kalau yang kontra, yaitu jadi tuan rumah kan batal otomatis merugikan dari sisi ekonomi. Tapi dari yang pro, kita juga harus ngambil contoh Rusia. Kan Rusia gara-gara invasi Ukraina, Ukraina ya. akhirnya di-ban sama FIFA nggak ikut Piala Dunia. Ya, peserta ya. Ya secara yang pro, ya memang harus tegas. Kan Israel selama ini sampai detik ini masih menginvasi Israel Palestina. Harusnya ya tegas juga, benar juga yang menolak itu. Jadi menurut Kang Suyud bisa Bagus, bisa tidak? Ya. Semuanya ada efeknya ya? ada. Ada efeknya. Iya. Nah, dari peristiwa ini Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Harapan ke depan menurut Kang Suyud bagaimana? Harapannya ya pokoknya harus berusaha kalau bisa itu jadi tuan rumah lagi, entah U20 udah berapa lah. Kalau bisa timnas senior masuk tim itu Piala gitu Dunia. ya, Piala Dunia ya. Itu yang selalu diimpikan. Nah, terus ini support ataupun harapan kepada teman-teman timnas U20. Oke. Kan banyak yang kecewa juga, terus mereka juga banyak yang merasa sudah siap berjuang nih, tiba-tiba terpatahkan. Support dukungan untuk teman-teman timnas U20 gimana Kak? Waduh, gimana ya? Tetap berjuang kah terus, jangan putus asa atau bagaimana, sampaikan saja. Ya menurut saya harus tetap latihan. Kalau bisa itu tingkatkan skill, kemampuan biar bisa berkarir di luar negeri. Syukur-syukur bisa dilirik dari tim Eropa. Oh gitu. Jadi artinya kegagalan timnas Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah dan tidak bisa ikut dalam U20 Ini bukan akhir segalanya. bukan segalanya. Bukan akhir segalanya. Masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oke, tetap Dan harus tentunya bisa lebih baik. bisa, pasti bisa. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kang Suyud. Oke, Pak. Oh, jadi itu saya pikir cukup hanya 2 santri yang saya ajak ngobrol, ajak bicara tentang kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apa yang disampaikan 2 teman santri tadi, kita tidak ada rekayasa, tidak ada persiapan macam-macam, ya kita spontan saja mengalir. Jadi itulah murni suara mereka. Jadi itu yang bisa saya hadirkan di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk para pecinta kanal Mata Air. Semoga apa yang menjadi harapan teman-teman santri tadi bisa menjadikan sesuatu yang lebih dan lebih baik lagi untuk sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.